Halo, selamat siang dari Jogja, saya Andi dari Jawara Media. Ini Desember 2023 dan kita kedatangan sebuah produk dari ID Cooling ya. ID Cooling menurut saya sebuah brand yang produknya sangat spesifik ya, hanya berkaitan dengan cooling solution untuk sebuah PC build, HSF, water cooling, thermal paste, fan casing, ya semua yang berkaitan dengan cooling solution untuk sebuah PC build atau PC rakitan. Dan kita kedatangan sebuah sampel produk dari mereka dan ternyata ini adalah seri baru untuk jajaran HSF mereka. Kalau selama ini kita kenalnya ID Cooling SS Series ya untuk HSF ID Cooling ya. Beberapa bulan lalu mereka mengeluarkan seri baru yang mereka beri nama Frozen ya. Dan ini dilakukan ID Cooling sepertinya untuk lebih bisa bersaing di market dan juga lebih bisa menawarkan alternatif kepada market ya. Yang menurut saya memang market CPU cooler belakangan ini demand-nya cukup naik ya. Ini mungkin disebabkan karena memang isu prosesor zaman sekarang itu suhunya relatif lebih tinggi dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Belum lagi dari paket penjualan beberapa tipe prosesor ya, kita ngomong Intel K series ataupun AMD 7000X series, itu memang dari sananya tidak disertai CPU cooler ya. Jadi kita wajib beli CPU cooler sendiri. Dan ini mungkin yang menurut saya menyebabkan kenapa demand dari market CPU cooler itu relatif naik ya belakangan ini ya. Oke, kita akan coba lihat ya. Mereka mengirimi saya sampel ID Cooling seri Frozen dengan tipe A620 Black. Yang menurut saya ini adalah salah satu tipe tertinggi dari seri Frozen mereka. Seperti apa yang mereka tawarkan dengan seri Frozen mereka, dan tentu juga kita akan uji gimana performa pendinginannya. Ayo kita mulai. Frozen A620 Black. Ya, udah saya buka ya. Jadi kayak gini fisiknya, dual tower, 6 buah head pipe dan 2 buah fan. Jadi kalau kita lihat di seri Frozen ini yang paling bisa kelihatan banget secara visual adalah Frozen series itu semuanya di coating warna hitam ya, baik head pipe-nya maupun HSF-nya. Dan ada 2 seri ya, 400 series yang menggunakan 4 buah head pipe dan 600 series yang menggunakan 6 buah head pipe. Dan yang A620 ini menggunakan 6 buah head pipe, dual tower dan dual fan ya. Jadi seperti ini, dan ini merupakan tipe yang paling tinggi juga di seri Frozen-nya ID Cooling ya. Ya, ini sudah saya buka, isinya 2 buah fan seperti ini. Jadi secara spesifikasi teknis ini secara dimensi tingginya 154 mm, menggunakan 6 buah head pipe dengan diameter 6 mm dari bahan copper, cuman sudah di coating warna hitam. HSF-nya finnya juga dari aluminium mereka bilang, tapi juga sudah di coating warna hitam. Dan base-nya mereka bilang juga dari copper ya, tapi ketika kita buka warnanya silver ya. Jadi ini kemungkinan juga sudah di coating oleh ID Cooling. Terus 2 buah fan 12 cm, dan kalau kita lihat spesifikasi teknisnya CFM-nya cukup tinggi ya, 78 something ya. Ini cukup tinggi untuk sebuah fan 12 cm ya. Jadi di konfigurasi dual fan push and pull harusnya bisa mengoptimalkan pendinginan HSF ini. Terus dalam kotak penjualnya juga ada satu kotak kelengkapan, dan kita akan lihat bareng-bareng isinya apa aja. Oh, lumayan banyak. Pertama ada sebuah thermal paste ya, Frost X25 yang nilai conductivity-nya cukup tinggi ya, di atas 10 ya watt per meter Kelvin-nya. Terus ada 6 buah pengait fan ya dari kawat ya, 6. Harusnya 4 ya. Jadi ada spare 2 lagi ya. Ada tambahan 2 spare 2 pengait lagi, jadi untuk spare mungkin. Terus ada dudukan untuk HSF-nya. Ini ada beberapa warna di sini, dan ini dibedakan menurut soketnya. Ini cukup inovatif dan simple sebenarnya, cuman sangat membantu. Apalagi buat orang-orang kayak saya yang sangat kesulitan melihat tulisan-tulisan kecil ya. Ada sebuah splitter untuk PWM, terus dudukan untuk Intel, dan juga bracket-bracket, dan juga tentu sebuah manual guide ya. Dan ini juga cukup membantu karena ada warna-warnanya untuk memperjelas ya. Coba kita lihat ya, tadi dudukan yang warna-warni ya. Ya, ada 3 warna ya. Balik ke sini ya, yang agak beda ya. Yang merah pasti buat AMD. Nah, iya kan? Jadi yang merah ini untuk AMD, yang hitam buat LGA 1700, yang abu-abu buat LGA 1200. Jadi sangat memudahkan ya. Walaupun inovasi simpel begini, kita nggak akan salah ngambil ya. Mau pakai AMD tinggal cari warna merah, tidak akan salah. Ya, bagus ya, inovasinya sederhana tapi useful menurut saya. Personally saya cukup suka ya dengan finishing hitam doff hampir di semua permukaannya, kelihatan lebih garang dan sangar ya. Dan habis ini kita akan coba tes performanya bagaimana. Jadi walaupun segarang apapun, sekeren apapun sebuah HSF, esensinya adalah gimana performa pendinginannya. Ya, habis ini kita akan coba. Jadi yang satu poin tadi dari spesifikasi teknis yang bisa kita lihat yang membuat saya tertarik dan penasaran sama HSF ini, klaim support TDP mereka sampai 270 watt, dan itu tinggi ya untuk sebuah HSF ya.
Sebagai pembanding untuk water cooling 240 mm itu biasanya mereka mengklaim 250 sampai 260 mm. Even dari ID Cooling sendiri kayak Dashflow ya, water cooling 240 mm mereka di websitenya mereka cuma tulis sampai 260 watt, sedangkan ini HSF 270 watt. Jadi mereka confidence bahwa pendinginan si Frozen A620 ini sedikit lebih baik dibandingkan water cooling 240 mm mereka. Nah, habis ini kita akan coba bareng-bareng. Ya, sebelum ngetes kita akan coba jelaskan secara garis besar ya, gimana caranya kita bisa tahu kalau performa CPU cooler ini bagus atau enggak ya. Jadi pertama kita perlu pembanding ya, dan kita ada ini dari Deepcool ya, dengan konfigurasi yang mirip ya, dual tower, dual fan, 6 head pipe ya. Ini adalah AK620 dari Deepcool, yang menurut saya sangat sukses di market ya. Diakui sebagai salah satu yang terbaik performa pendinginannya di level harganya ya. Harganya hampir 1 juta lah, 900 lebih ya, 900 gede lah. Dan secara dimensi mirip, cuman lebih tinggi ya, lebih tinggi sekitar 6 mm dibandingkan A620 dari Frozen ini. Tapi memang namanya mirip ya, 620 ya. Dan bukan cuma Deepcool dan ID Cooling ya, PC Cooler juga punya RZ620. Jadi 620 itu banyak dipakai oleh produsen cooler untuk kode nama tipe mereka yang menggunakan 6 head pipe dengan dual tower dan dual fan seperti ini. Terus gimana kita akan mengujinya? Kita akan menggunakan software Cinebench R23 throttling test 10 menit, yang secara umum software itu bisa memaksa si prosesor yang nanti kita akan pakai bekerja 100% multicore ya. Dan kita akan lihat suhunya, semakin baik performa coolernya, harusnya skornya semakin tinggi. Kenapa bisa begitu? Ya, karena CPU modern sekarang itu performanya sangat bergantung dari cooler yang kita pakai. Semakin bagus pendinginannya, akan semakin tinggi skornya. Karena memang kita ngomong prosesor itu punya batas atas suhu ya, yang mereka beri nama TG Max ya, batas maksimum suhu yang diperbolehkan oleh si prosesor. Jadi ketika dalam kondisi default, ketika kita load dengan CPU yang bisa mengutilisasi 100% dengan multicore, otomatis secara default si prosesor akan berusaha berjalan di clock setinggi mungkin. Dengan cara merequest V-core voltase prosesor ataupun CPU package power setinggi mungkin untuk bisa berjalan di clock yang paling tinggi. Nah, secara otomatis ketika V-core voltase lebih tinggi, voltase naik karena request si prosesor, suhu juga akan otomatis naik. Mereka akan mencoba di clock tertinggi sampai suhunya menyentuh batas atas TG Max-nya. Nah, ketika menyentuh TG Max, otomatis sistem akan ngomong, udah kepanasan, tolong turunin V-core-nya. Nah, otomatis V-core juga akan turun. Dan ketika V-core turun, suhunya juga akan turun. Tapi ketika V-core turun, jangan lupa clock prosesornya juga akan ikut turun. Dan ujung-ujungnya performanya akan ikut turun. Dan harusnya nanti tergambar dari skor benchmark software yang kita gunakan, Cinebench R23-nya. Jadi secara garis besar, ketika kemampuan cooler ini untuk menahan suhu itu lebih baik, clocknya bisa lebih tinggi dan skornya juga bisa lebih tinggi. Nah, kita akan coba dia habis ini ya. Kita akan bandingkan Frozen A620 dengan Deepcool AK620 dan kita akan menggunakan testbed seperti apa. Kita akan menggunakan dua sistem ya, AMD dan Intel ya. Untuk Intel kita pakai Core i9 14900K. Ya, Core i9 Gen 14 yang sudah diakui memang boros banget dan panas banget. Kita akan lihat apakah HSF ini mampu menghandle sebuah Core i9 Gen 14. Mungkin nanti kita akan pakai dua skenario detail juga ya untuk Intel ya. Berikutnya kita juga akan menggunakan AMD. Kita akan menggunakan Ryzen 9 7900X3D. Dan itu menurut saya tidak akan tinggi ya. CPU package power-nya mungkin sekitar 120-an watt doang ya. Ya, kita akan lihat dari dua skenario itu bagaimana performa si Frozen A620 dari ID Cooling ini. Kita akan mulai dengan yang sistem Intel ya. Dan kita akan menggunakan dua settingan. Yang pertama settingnya kita power limitnya kita setting di 270 watt sesuai dengan spesifikasi si Frozen A620 ID Cooling ini. Kita setting 270 watt, kita jalankan throttling test 10 menit Cinebench R23 dan kita lihat hasilnya. Ternyata sedikit lebih tinggi ya skornya si ID Cooling Frozen A620 ini dibandingkan Deepcool AK620. Beda marginnya sekitar 200 poin doang ya di skala 37 ribuan. Ya, terlalu kecil menurut saya. Mungkin juga ada margin error. Jadi saya generalisir kalau secara performa itu sama ya di load 270 watt. Saya juga sudah berulang-ulang saya coba ya, tetap ada margin sekitar 150 sampai 200
poin ya untuk skor Cinebench R23-nya. Dan tadi juga sempat saya ulang karena cuaca tiba-tiba berubah, tiba-tiba jadi mendung, sebelumnya ada matahari walaupun saya di ruangan ber-AC, tapi saya takut itu juga mempengaruhi ambient temperatur. Jadi saya mencoba untuk mendapatkan angka sevalid mungkin. Ya, marginnya terlalu kecil ya, 200 poin untuk skala 37 ribuan. Berikutnya kita akan coba lihat detailnya ya. Detail lognya si HW Info, kita pakai HW Info untuk melihat pergerakan data-data dari si prosesor. Dan kalau kita lihat memang CPU package powernya memang flat di 270 watt ya, tidak kelihatan ada perbedaan yang bisa kita notice ya. Berikutnya kalau kita lihat core temperaturnya, average-nya memang kelihatan. Yang merah ini kan yang ID cooling ya, relatif lebih rendah sedikit ya dibandingkan yang Deepcool AK620. Dan kalau kita lihat dari clock-nya, di awal-awal memang si ID cooling ini bisa lebih tinggi ya, average effective clock-nya ya. Dan ini yang menyebabkan mungkin ada margin sekitar 200 poin tadi. Oke, berikutnya setting yang kedua kita akan coba lepas semua power limitnya. Jadi CPU package power yang tersuplai ke prosesor itu benar-benar akan bergantung sama kemampuan si cooler ya. Semakin dingin cooler harusnya semakin tinggi juga CPU package power yang masuk ke prosesor, dan otomatis juga harusnya sedikit lebih tinggi clock si prosesornya. Ya, kita lihat ternyata hasilnya sama ya. Lebih dingin ID cooling, dalam artian skornya lebih tinggi ID cooling sekitar 200 poin dengan margin yang sama-sama tipis ya. Dan kalau kita lihat lognya, kita coba lihat detailnya. Di sini kalau kita lihat average clock average-nya itu memang di akhir dan di awal yang ID cooling ini lebih tinggi ya. 14900K bisa sedikit lebih tinggi clocknya di awal pengujian, di menit-menit awal, detik-detik awal, sama di akhir-akhir 10 menit terakhir ya. Dan kalau kita lihat juga temperaturnya kelihatan kalau si ID cooling ini relatif sedikit lebih dingin dibandingkan AK620. Dan kalau kita lihat untuk CPU package powernya ya kurang lebih tidak bisa terlalu detail ya. Ini memang bergerak sekitar sama ya, 285 sampai 290 kalau kita di flash 285 watt ya. Tapi kelihatan di sini tadi kalau memang secara suhu dan juga secara efektif clocknya itu ada sedikit perbedaan, lebih tinggi si Frozen ini di beberapa rentang waktu ya. Dan ini mungkin yang menyebabkan margin 200 poin lebih tinggi ya skornya si ID cooling ini dibandingkan AK620 dari Deepcool. Ya, itu ya untuk yang Intel ya, baik untuk yang 270 watt limitasi power package-nya maupun yang kita lepas power limitnya, secara konsisten si Frozen ini lebih tinggi skornya 200 poin ya. Berikutnya kita akan beralih ke sistem AMD. 7900 X3D 12 core 24 thread kita pasangkan dengan B650 Lightning Mini ITX ya dari ASRock ya. Kita setting menggunakan presetnya ASRock ya. Jadi presetnya itu maksimum TG max-nya 85 derajat Celcius dengan curve optimizer minus 20 mV. Kita sama lakukan Cinebench R23 throttling test 10 menit dan kita lihat hasilnya ternyata kok sama. Marginnya sekitar 200 poin ya. Jadi yang skornya si ID cooling ini lebih tinggi 200 poin dibandingkan si Deepcool AK620. Tapi ini skalanya 27 ribuan ya skornya ya. Jadi harusnya kalau kita lihat lognya harusnya bisa lebih kelihatan ya perbedaannya ya. Karena harusnya secara persentase itu lebih tinggi ya. Sama 200 poin dibandingkan tadi Intel. Cuman ini kan skala 27 ribuan, tadi Intel skala 37-38 ribu ya. Yuk kita lihat lognya ya. Ketika kita lihat log detailnya untuk yang 79 X3D, kita lihat average clocknya kelihatan ya. Lebih kelihatan ya. Kalau clocknya, average clocknya itu rata-rata lebih tinggi dibandingkan ketika AK620 dipasangkan dengan prosesor tadi. Jadi memang kalau kita lihat detailnya ya, di 79 X3D kan ada 2 CCD nih, berarti 6 core ya. Di CCD yang kedua ini average clocknya lebih tinggi ya, jadi beda clock ya, jadi tidak seragam semua, tapi per CCD itu punya standar clock sendiri-sendiri. Dan average-nya kita lihat kalau memang yang ketika menggunakan ID cooling itu lebih tinggi ya, yang merah-merah lebih tinggi kan, hampir di semua timeline kelihatan lebih tinggi ya. Terus berikutnya kalau kita lihat CPU package power ya, dengan CPU dengan clock yang lebih tinggi, logisnya juga CPU package power-nya lebih tinggi, dan ini kelihatan juga ya, lebih kelihatan kalau ketika menggunakan Frozen ini bisa lebih tinggi CPU package power-nya.
Dan kalau kita lihat kenapa bisa lebih tinggi, karena memang kelihatan suhunya bisa sedikit lebih dingin ya ketika kita menggunakan ID cooling ini. Sehingga marginnya lumayan ya, 200 poin, tapi skalanya lebih kecil ya, 27 ribuan. Ya, itu ya hasilnya ya. Saya sudah berusaha mencoba mencari nilai tervalid dan saya sudah coba berulang-ulang. Saya juga coba detailkan dengan membaca lognya dari HW Info dan hasilnya memang konsisten ya. Konsisten lebih dingin si Frozen ini walaupun marginnya kecil. Oke, abis ini kita ambil beberapa kesimpulan. Iya, dari hasil tes tadi saya masih cukup kagum ya. Ternyata si Frozen A620 Black ini bisa seimbang dengan AK620 Deepcool yang sudah diakui performanya oke ya. Walaupun ada beberapa poin yang menurut saya bertentangan dengan teori saya pribadi, seperti fin ya. Saya lebih percaya fin itu akan lebih efisien dan efektif ketika nggak di coating seperti ini, karena bisa lebih gampang melepas panas, nggak ada lapisannya lagi. Dan Frozen ini di coating ya, harusnya sedikit banyak secara teori saya itu menghambat pelepasan panas. Cuman tidak terbukti ya, ternyata Frozen ini bisa seimbang bahkan sedikit lebih baik dibandingkan AK620 Deepcool ini. Ya mungkin karena memang spesifikasi fan-nya lebih baik ya. Secara CFM-nya lebih tinggi, 78-an, ini sekitar 69 something CFM-nya. Jadi mungkin itu yang juga yang salah satu yang membuat si Frozen ini secara performa sedikit lebih dingin dibandingkan AK620 Deepcool. Ya coba kita rangkum ya, poin positif apa aja dari produk baru ID Cooling ini. Pertama, secara performa saya bilang tergolong sangat baik ya untuk sebuah dual tower HSF ya. Bahkan bisa menghandle Intel processor desktop yang terganas sekalipun sekarang ya, 14900K. Dengan performa yang masih relatif cukup tinggi, dengan suhu yang terjaga, dan juga CPU package power yang jauh lebih tinggi dibandingkan standarnya Intel. Intel bilang cuma 253 watt, tapi ternyata ketika kita lepas power limitnya, kita pakai HSF ini bisa sustain di 285 sampai 290 watt. Berikutnya poin positifnya adalah menurut saya pribadi desainnya ya, elegan, gagah ya. Coating hitam semua dan ada aksen chrome di bagian atas yang tidak terlalu mencolok. Ini membuat keseluruhan secara desain saya bilang keren banget. Berikutnya dimensinya sedikit lebih pendek dibandingkan AK620. Walaupun cuma 6 mm, tapi di beberapa kasus harusnya meter ya. Karena saya sering banget nemu kasus ketika orang beli HSF dipasang casingnya nggak bisa ditutup karena HSF-nya ketinggian. Walaupun cuma beda dikit, tetap nggak bisa ditutup. Nah, dengan 6 mm lebih rendah harusnya lebih banyak casing yang support ya untuk dipasangi HSF ini, Frozen A620 Black. Terus yang berikutnya yang justru yang paling penting menurut saya adalah harganya. Ternyata harganya jauh lebih murah ya. Ditawarkan dengan harga sekitar Rp780.000, ini sekitar 200 ribuan lebih murah dibandingkan AK620-nya Deepcool yang masih dijual di sekitar harga 1 juta. Ya itu ya poin positifnya ya dari sebuah produk barunya ID Cooling Frozen A620 Black ya. Terus kira-kira ada nggak hal yang perlu diperhatikan dari produk ini? Ya dengan dimensi yang lebih pendek di beberapa skenario seperti tadi saya coba menggunakan RAM dari V-Color ya, V-Color Manta yang RGB ya, yang ternyata memang profil RAM-nya sedikit lebih tinggi dibandingkan RAM normal ya, bagian RGB-nya sedikit lebih tinggi. Si fan ini nggak bisa mentok ke bawah sehingga akhirnya ketika dipasang nggak bisa rata dengan bagian cover bagian atasnya, sedikit lebih tinggi fan-nya ya. Itu mungkin ya salah satu yang mungkin perlu kalian perhatikan. Oke, gitu aja ya yang kita tadi sampaikan pada video kali ini tentang sebuah produk baru dari ID Cooling Frozen Series. Ini tipe A620 Black yang ternyata memiliki performa luar biasa dan kegantengan yang maksimal dan juga harga yang sangat kompetitif. Mungkin bisa jadi pertimbangan kalian kalau ingin membeli sebuah HSF dengan high performance dan harga terjangkau. Ini yang salah satu yang mungkin saya rekomendasikan sekarang. Dan ini juga sepertinya punya potensi untuk menjadi best price to performance dual tower HSF sekarang ya, mengingat performa dan harganya. Semoga bisa menginspirasi, menambah wawasan, dan juga memberikan info yang berguna buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.